tafsir-tafsir liberal itu mencakup masalah apa? Jilbab, masalah hak waris wanita, masalah poligami, kemudian perkawinan sejenis, ya, masalah keharaman khamar dan judi, hukum pidana Islam, kepemimpinan Muslim. Nah ini juga digugat, ya. Di tengah katanya alasannya Indonesia ini negara majemuk, ya, Bhinneka Tunggal Ika, kita nggak boleh diskriminasi, agama apapun berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan, kan begitu. Nah ini kemudian rame dalam masalah kepemimpinan Islam ini, termasuk soal Al-Maidah ayat 51, ya, tempo hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa wala, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, para peserta halaqah 3 persiapan muktamar nasional, ya, pemuda, pimpinan pusat pemuda Persis, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini, ya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tema kita pada pagi hari ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia melalui Pak Dr. Nasruddin Syarif. Beliau di Pemuda Persis ini sebagai apa sekarang? Ketua Umum? Bidang pendidikan, Sir. Bidang pendidikan. Ya. Sekarang ketua umumnya siapa? Haji Eka Permana. Siapa? Haji Eka Permana. Oh ya, saya belum kenal nih dengan ketum Pemuda Persis nih. Iya, padahal sudah mau habis masa jabatannya. Alhamdulillah, sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tentang Al-Qur'an dalam diskursus pemikiran Islam kontemporer. Ya, ini adalah tema yang sangat erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan tantangan, ya, pemikiran Islam. Ya, pemikiran Islam di era modern ini bisa kita amati, ya, menjadi beberapa komponen atau aliran beserta tokoh-tokohnya. Kalau kita bicara di awal modernisme Islam yang disebut dengan Islam itu terbagi menjadi beberapa tipologi.
Ya, pertama kalangan Islam tradisionalis, yaitu yang tetap berpegang teguh kepada pemahaman Islam berdasarkan mazhab, ya, baik itu dalam mazhab dalam akidah maupun juga dalam mazhab fikih. Ya, karena dua ini yang paling menentukan ya dalam diskursus pemikiran Islam sejak dulu. Ya, sejak zaman salafus saleh sampai sekarang. Ya. Jadi cara memahami Islam itu harus berdasarkan mazhab, baik dalam akidah maupun fikih. Nah, sesungguhnya hampir semua aliran ilmu kalam itu termasuk bagian dari tradisionalis. Kenapa? Karena mazhab akidah itu ada yang bermazhab atau bermanhaj ahlul hadis, ya, athariyah, ada yang bermanhaj asy'ariyah, ada yang bermanhaj maturidiyah. Ini kalau kita bicara dalam konteks ahlus sunnah wal jamaah. Ya, di luar ahlus sunnah wal jamaah pun juga sangat kental. Ya, bagi itu kan tradisi sunni ahlus sunnah wal jamaah. Tradisi Mu'tazilah ada mazhab akidahnya Mu'tazilah. Tradisi Syiah ada tradisi varian mazhab, baik itu mazhab akidah, ya, Ismailiyah, kemudian Itsna Asyariyah, dan juga Zaidiyah. Ya. Jadi pada umumnya masyarakat umat Islam di dunia ini, kalangan tradisionalis itu bermazhab kepada aliran dan kecenderungannya madrasah pemikirannya. Ya. Dalam fikih, kalau dalam fikih sunni itu ada empat atau bahkan mungkin 5, ya, mazhab fikih yang dihormati di dunia Islam, yaitu fikih Hanafi, ya, fikih Maliki, fikih Syafi'i, Hambali, dan ada satu lagi sebenarnya yaitu Zahiri. Nah, itu tradisi mazhab Zahiri yang dulu dikembangkan oleh Abu Daud Az-Zahiri, dan kemudian tokohnya yang luar biasa itu adalah Ibnu Hazm, ya, dari Andalusia, yang menulis kitab Al-Muhalla bil Athar. Ya. Kalau dalam tradisi Syiah itu ada fikihnya juga sama, fikih Ja'fari, ada fikih Zaidi. Dalam yang lain itu ada juga namanya fikih madhab fikih al-ibadi dan lain sebagainya. Nah, itu kelompok Islam tradisionalis ini yang dari dulu sampai zaman modern Islam ini tetap eksis, ada sampai saat ini. Nah, lalu kemudian ada perkembangan baru, yaitu ketika dunia Islam ini masuki era modernisasi. Ya, modernisasi itu dimulai dari istilah politik, ya, ketika Daulah Utsmaniyah di pertengahan abad 19 itu menjalani satu proses reformasi yang disebut dengan tanzimat. Ya, mereka mengadopsi sistem Eropa, ya, budayanya, hukumnya, kemudian pembangunan fisiknya, dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai merasa ada ketertinggalan, ya, karena dunia Islam ini tidak seperti di Eropa di Barat setelah mereka mengalami transisi dari abad 16, ya, setelah mereka mundur atau tidak lagi menguasai Konstantinopel. Tetapi mereka di sisi lain berhasil mengusir umat Islam dari Spanyol, ya, dengan Reconquista. Terakhir tahun 1492, Spanyol sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan Kristiani. Kemudian setelah itu ada perjanjian Tordesillas, ya, Katolik Roma membagi dunia ini menjadi 2 bagian, ya, sebelah barat, dari Eropa ke barat itu untuk Spanyol, ya, makanya ada ekspedisi Columbus, ya, sampai ke benua Amerika, Amerika dan juga Amerika Latin, itu semua rata-rata berbahasa Spanyol.
nama-nama pegunungan, nama daerah, wilayah di Amerika, benua Amerika itu kebanyakan diambil dari nama-nama pegunungan, wilayah-wilayah yang ada di Spanyol. Ada Sierra Nevada, ada macam-macam. Ya, itu kalau Anda pergi ke Spanyol, ya, dengan Anda akan melihat nama-nama yang hampir mirip dengan apa yang ada di benua Amerika dan juga negara-negara Amerika Latin. Nah, dunia bagian timur dari Eropa ke timur termasuk ya Asia, kemudian Jazirah Arabia, kemudian sampai ke Nusantara itu diberikan untuk Portugis. Itu sejarahnya, ini Tordesillas, ini perjanjian penting. Ya, akhir abad 15 ya, teman-teman harus menguasai ini. Jadi bukan hanya soal pemikiran Islamnya ansih, tetapi kita harus menguasai latar belakang kenapa ada pemikiran-pemikiran baru ini. Ya, nah dari itulah berkembang kolonialisme. Nah, kalau Spanyol mengembangkan sayapnya melalui mandat dari Katolik Roma itu ke wilayah barat Eropa, ya sampai ke Amerika. Kalau Portugis ini mengembangkan misi Katolik dan juga perang salib, melanjutkan perang salib itu sampai ke dunia timur. Tetapi di timur mereka mentok karena akan berhadapan dengan kekuatan Turki Utsmani yang baru tumbuh, ya kan? 1453 mereka berhasil merebut Konstantinopel dan di abad 16, masuk abad 16 itu ada sultan hebat-hebat. Setelah Sultan Muhammad Fatih ada Sultan Salim I, ada Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan semua penerusnya. Itu jadi dominasi Utsmani atau Ottoman abad 16-17 itu ya sampai sampai pertengahan abad 18 itu sangat dominan. Sehingga mereka tidak mungkin mengambil wilayah-wilayah yang dikuasai wilayah-wilayah Islam yang di bawah kekuasaan Turki Ottoman. Nah, tetapi di sisi lain, Eropa di abad 16-17 itu mengalami apa? Perkembangan signifikan dalam hal apa? Revolusi industri. Ya, mereka menemukan navigasi, perkapalan, kemudian ada industrialisasi. Nah, inilah yang lalu kemudian ya, setelah menemukan mesin uap, kemudian menemukan percetakan, listrik dan lain sebagainya, ini yang mereka membuat mereka ini semakin maju secara fisik, ya. Dan ilmu pengetahuan mulai menggeser dominasi ya umat Islam. Nah, itu kebangkitan ya. Maka di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 ya, Turki Utsmani ini sudah mulai merasakan bahwa mereka ini tertinggal. Ya, dari segi politik, ekonomi, dan militer. Karena militer Eropa sudah lebih canggih. Ya, meskipun secara dominasi Turki Ottoman juga sangat luar biasa ya di perkembangannya abad 16, 17, dan 18 itu. Nah, apa yang ingin saya katakan teman-teman ya pemuda Persis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini lalu kemudian melahirkan dari proses tanzimat yang ada di Turki Ottoman itu. Lalu kemudian wilayah-wilayah ya seperti di Jazirah Arabia itu kan mengalami ada satu kebangkitan ya, munculnya satu kebangkitan gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu abad ke-18. Ya toh? Nah, padahal belum menerima pengaruh asing, tidak menerima pengaruh dari luar. Ya, tapi dia sudah mengalami kebangkitan, ingin kembali kepada masa salafus saleh, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak terikat kepada mazhab. Nah, ini yang kemudian mungkin sebagiannya ya ada irisannya itu diadopsi oleh ya seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Ini pengaruh-pengaruh dari Saudi Arabia. Nah, tetapi di sisi lain ya juga Mesir. Nah, ini Mesir sebagai wilayah kegubernuran Ottoman yang paling kuat dan memiliki otonomi. Ya, kenapa? Karena pada masa itu ya Sultan Ottoman itu memberikan mandat kepada keluarga Muhammad Ali Pasha. Ya, dengan keturunannya itu mereka menjadi raja sultan-sultan di Mesir sampai terakhir itu Raja Faruk ya tahun 1940-an.
Nah, disitulah terjadi ada pergerakan pembaharuan Islam, ya, yang sering kita ungkapkan itu sebagai modernisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Syekh Muhammad Abduh, dan juga Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Ya, ini tiga pionir, ya, guru kepada murid, kemudian cucu muridnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi tiga serangkai. Abduh ini guru pertama, lalu Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh berguru kepada Afghani, Rashid Ridho berguru kepada Muhammad Abduh. Inilah yang mendorong gerakan pembaharuan Islam di Mesir dan pengaruhnya sampai ke seluruh dunia Islam. Kenapa? Karena ditopang oleh penerbitan majalah Al-Urwatul Wuthqa. Kemudian Abduh menulis tafsir Al-Quran yang kita kenal dengan tafsir Al-Manar itu melalui rubrik majalah Al-Urwatul Wuthqa ini, dan tersebar ke seluruh dunia Islam, ya, dibaca oleh para tokoh-tokoh dari dunia Islam yang melaksanakan ibadah haji dan juga menuntut ilmu di tanah suci Makkah dan Madinah, termasuk pengaruhnya sampai ke Indonesia, ya, di mana tokoh-tokoh gerakan pembaharuan ini terinspirasi, terilhami dari gerakan pembaharuan Muhammad Abduh dan Said Muhammad Rashid Ridho. Nah, kembali ke ini. Jadi ada kelompok tradisionalis Islam yang mempertahankan mazhab. Yang kedua, kelompok modernisme Islam. Tidak mempertahankan mazhab, tetapi membuka pintu ijtihad untuk, ya, menggali nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah untuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi tujuan modernisme Islam ini adalah sebenarnya untuk bagaimana memfungsikan agama ini sebagai elan vital dalam pembangunan sosial umat. Ya, itu kalau kita baca intinya pemikiran Abduh, ya, Afghani, dan Said Muhammad Rashid Ridho, ya. Jadi tidak lagi hanya sekedar tumpukan pelajaran-pelajaran akidah, ilmu kalam yang kaku, yang rigid, yang jauh dari jangkauan masyarakat dan juga jauh dari persoalan-persoalan kehidupan umat sehari-hari yang tidak memecahkan masalah mereka. Maka gerakan modernisme Islam ini ingin mengembalikan ruh, semangat, ya, dengan gerakan tafsir Al-Quran, termasuk ini tadabbur, ya. Bagaimana mentadabburi Al-Quran ini agar nilai-nilai, semangat, ya, spirit Al-Quran ini dapat menjadi problem solver atau pemecah masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Nah, itu kalau kita bicara Al-Quran dalam diskursus pemikiran Islam kontemporer, ini awalnya dari sini. Ya, ini titik awalnya nih, ya. Jadi Anda jangan putus, ya, dengan masa lalu, dengan sejarah. Sejarah ini penting. Jadi kalau dikatakan the best teacher, experience is the best teacher, saya mengatakan bukan pengalaman itu sebagai guru terbaik, tetapi sejarah masa lalu kita itu sangat penting, ya, untuk kita baca saat ini. Mengapa ini pemikiran ini lahir? Nah, dari modernisme ini, nah itu, ya, yang ada dua cabangnya itu, ya, di Mesir dan Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia itu cenderung salafiyah, lebih kaku. Nah, kalau yang Mesir ini, ya, salafiyahnya, modernismenya itu dia lebih rasional. Makanya Dr. Muhammad Imarah mengistilahkan gerakan pemikiran modernisme Islam Abduh dan Rashid Ridho ini disebut dengan istilah madrasah salafiyah al-aqliyah atau aqlaniyah, ya, yang tidak hanya terpaku kepada teks-teks tekstualis, tetapi juga konteks sangat diperhatikan, ya. Seperti misalnya penafsiran atau pentakwilan Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, saya kira cukup banyak yang mengubah mindset tradisional, ya, seperti misalnya tentang kisah Nabi Adam, kemudian tentang pemaknaan itu kisah Nabi Adam tentang bagaimana manusia ini menjadi khalifah yang bertanggung jawab di muka bumi dengan takwil kisahnya yang luar biasa. Kemudian juga mengenai takwil Abduh terhadap istilah jin dan sebagainya,
ya itu adalah terobosan-terobosan baru. Jadi tidak terpaku kepada tekstual, tapi juga menerima ilmu-ilmu akliyah atau rasionalisme. Sehingga banyak mengatakan bahwa aliran salafiyahnya Abduh dan Sidra ini lebih dekat ke Mu'tazilah. Sebenarnya tidak. Muhammad Abduh itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Tulen, ya. Kitabnya dalam akidah Risalah Tauhid itu lebih dekat kepada manhaj Asy'ariyah, tetapi dia sangat rasional, ya. Jadi mendialogkan antara ya akidah salafus saleh, ya, dengan manhaj Asy'ariyah, dengan realitas kontemporer dan wacana rasionalitas kontemporer. Nah, itu awal kebangkitan pemikiran Islam kontemporer. Nah, yang kedua, dari gerakan Abduh ini, ya, dari Madrasah Al-Manar, Salafiyah Akliyah ini, lalu kemudian ada muncul pemikiran-pemikiran, aliran-aliran pemikiran cabangnya, ya, kira-kira begitu. Ya, itu ada yang meneruskan, ya, pemikiran orisinil Abduh dan Rashid Ridho yang menggabungkan antara akliyah dan salafiyah. Akliyah itu biasanya disematkan kepada tipologi pemikiran Abduh. Salafiyah ini adalah Rashid Ridho, karena Rashid Ridho ini ahli hadis, ya, juga sangat menggemari karya-karya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dan juga beliau banyak mengutip pemikiran daripada Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, sehingga disebutlah ini kelompok Wahabi lah, kira-kira begitu. Nah, tetapi sebenarnya Abduh dan Rashid Ridho ini tidak 100% murni seperti Wahabiyah. Dia ada akliyahnya. Contoh akliyah yang ada dalam Tafsir Al-Manar itu sudah, ya, menggunakan istilah untuk pendekatan memulai awal puasa dan hari raya itu dengan hisab, ya, tidak lagi dengan ru'yah. Itu terkenal sekali. Kalau kita baca Tafsir Al-Manar, ya, pembahasan tentang hisab dan ru'yat ini, kesimpulannya adalah bahwa hisab itu lebih pasti daripada ru'yah. Dan Abduh merekomendasikan umat Islam untuk menyatukan kalender, ya, Hijriyah itu adalah dengan hisab dalam menentukan waktu-waktu ibadah umat Islam, terutama bulan Ramadan dan juga hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, inilah yang kemudian diserap oleh gerakan ormas Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah. Itu genealogi pemikirannya, kenapa mengambil hisab itu dari Abduh dan Rashid Ridho. Ya, meskipun dia salafiyah, ya, makanya sering dikatakan, ya, salafinya Muhammad ini nggak sama dengan salafi yang lain-lain. Ya, dia menerima tidak seperti salafi atau kalangan tradisionalis yang masih mempertahankan metode ru'yatul hilal, ya, ru'yat itu sebagai satu-satunya patokan yang sah untuk menentukan waktu ibadah dan juga 2 hari raya umat Islam. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah, ini introduksi, ya, pengenalan, muqaddimah. Nah, dari pemikiran Abduh dan Rashid Ridho ini kemudian bercabang. Ada di situ Madrasah Amin Al-Khuli. Ya, Amin Al-Khuli ini muridnya Muhammad Abduh. Ya, dari Madrasah Amin Al-Khuli ini itu lahir istilah madrasah adabi ijtimai atau manhaj adabi al-ijtimai dalam penafsiran Al-Qur'an, ya. Itu. Nah, Amin Al-Khuli ini punya 2 cabang pemikiran. Ya, ada yang menjaga orisinalitas pemikiran Amin Al-Khuli dan yang tidak liberal, itu seperti muridnya sekaligus istri beliau yaitu Aisyah bintus Syati, ya. Ada yang meneruskan pemikiran Amin Al-Khuli ini menjadi cabang liberal, ya. Dari mana? Seperti Thaha Hussein, ya, kemudian Muhammad Ahmad Khalfallah. Nah, itu cabang liberalnya itu, ya. Kemudian lagi dari alirannya Thaha Hussein dan Muhammad Khalfullah ini, disitulah
ada Nasr Abu Zaid dan lain sebagainya, termasuk Hasan Hanafi dan seterusnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, itu sekedar kita melihat bagaimana wacana pemikiran Islam ini di era kontemporer. Nah, ketika bicara tentang Al-Quran, ya, di kalangan tradisionalis di pemikiran Islam kontemporer, ya, wacana tafsir Quran ini biasa, tidak mengalami satu lompatan-lompatan. Ya, kajiannya kalau masalah tafsir Al-Quran itu ya sudah pasti merujuk kepada ya kitab standar tafsir, terutama bil ma'thur, ya, seperti tafsir Ibnu Katsir, ya kan, tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Jalalain, ya. Itu yang umum dipakai baik di kalangan tradisionalis yang bermazhab maupun yang tidak mempertahankan mazhab, ya. Itu sama-sama tradisionalis, baik Salafi maupun ya seperti misalnya Jam'iyah NU, itu kan kalangan tradisionalis, itu masih pakai kitab-kitab tafsir yang standar, itu sama-sama menggunakan itu. Nah, bagi kelompok modernis, ya, rujukannya adalah tafsir Al-Manar rata-rata. Kemudian warna corak tafsir Al-Manar ini turun kepada tafsirnya Tafsirul Bayani lil Quran, itu karangan Aisyah Abdurrahman bintu Syati, ya. Kemudian juga turun kepada Said Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, ya. Itu sedikit banyak terpengaruh dari corak pemikiran Abduh dan Rasyid Ridho dalam tafsir Al-Manar. Nah, di sisi cabang yang liberal ini muncullah istilah qiraah, ya, bukan tafsir lagi. Kalau tafsir itu kan tahlili, maudhu'i, itu biasanya disusun 30 juz. Nah, kalau yang cabang liberal ini tidak menafsirkan Quran 30 juz, tapi melakukan apa? Pembacaan Al-Quran, ya. Istilahnya itu dalam istilahnya Muhammad Arkun itu ada dia tulis buku judulnya itu Qiraat lil Quran, Lectures du ya, bahasa Perancisnya saya gak paham nih. Lectures du Quran, ya. Itu Qiraat lil Quran, pembacaan Al-Quran, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, ya. Kemudian Ahmad Khalfallah itu lebih kepada teori kritik sastra terhadap Al-Quran, terutama ketika menyoroti kisah-kisah Al-Quran. Dia katakan bahwa kisah dalam Al-Quran itu tidak harus faktual, tidak harus nyata seperti kejadian realnya dalam sejarah, karena Al-Quran ini bukan kitab sejarah, kata dia, ya. Jadi bisa saja itu adalah hasil daripada perpaduan antara teks wahyu dengan imajinasi Nabi Muhammad SAW, ya, disesuaikan dengan kondisi psikologis Nabi Muhammad ketika menghadapi tantangan-tantangan dakwah. Maka kisah Al-Quran itu berbeda redaksinya satu surat dengan yang lain, kemudian alur ceritanya juga berbeda-beda, sehingga itu tidak persis seperti fakta sejarah. Karena dia mengatakan bahwasanya ini Al-Quran ini bukan kitab sejarah, ya. Nah, itu contoh misalnya tafsir yang juz'i, ya. Kalau tafsir kalangan modernis yang diturunkan dari Abduh kepada Bintu Syati, kemudian kepada Said Qutb, itu utuh 30 juz. Tapi kalau yang cabang liberalnya ini, Thaha Hussein itu mengkritik tentang sejarah, ya, kritik sejarah, ya. Kemudian Khalfallah itu kritik sastra. Kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya seperti Nasr Abu Zaid, kemudian Hasan Hanafi, itu juga ini kritik ideologi dan juga kritik sastra, ya. Dalam Al-Quran itu kitab Mafhumun Nas Dirasah fi Ulumil Quran. Nah, sahabat-sahabat, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada diskursus pemikiran Islam kontemporer, ya, yang kita kaji di sini adalah tentu yang menarik perhatian kita dan menjadi perbincangan, ya, di dunia Islam ini adalah yang cenderung untuk berpaham liberal, ya. Kalau
tradisionalis, ya, kemudian yang modernis itu dianggap sudah biasa, ya, sudah diterima secara umum karena tidak keluar dari pakem-pakem syariat, tidak keluar dari prinsip-prinsip akidah. Ya, ini bisa kita baca itu, ya. Walaupun seberapa majunya ya takwilnya Abduh dan Rashid Ridho terhadap Al-Qur'an, tetap dia tidak keluar dari prinsip-prinsip akidah dan syariah. Ya, tidak mengajarkan misalnya pluralisme agama, tidak mengajarkan adanya dekonstruksi syariat. Ya, tidak menyebarluaskan gagasan misalnya liberalisasi akidah dan syariah. Nah, justru yang terjadi adalah ini tren-tren seperti itu terjadi pada kalangan neo-modernis dan neo-tradisionalis. Ya, jadi kelompok dari tradisionalisme di perkembangan dalam tubuh ormas seperti NU. Ini kemudian muncul kelompok neo-tradisionalis. Tradisionalis baru yang sangat rasional, bahkan cenderung ya meninggalkan teks-teks agama. Di kalangan modernis Islam ya di Indonesia, baik itu dari Persis, kemudian Muhammadiyah dan sebagainya, ini juga ada kelompok keluar dari situ, cabangnya adalah neo-modernis. Kita bisa lihat dalam pemikirannya Cak Nur, para Madinah. Ya, termasuk dari Persis itu kalau tidak salah ada nama yang saya kenal itu Utomo Dananjaya ya, almarhum itu. Kemudian ada Ahmad Wahib dan lain sebagainya. Nah, mereka ini baik neo-tradisionalis dan neo-modernis ya, ini mengembangkan wacana-wacana tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan yang cukup liberal. Saya katakan demikian. Kenapa? Karena ya, teman-teman dirahmati Allah, dari setelah sekian puluh tahun keran liberalisasi studi Islam ini dibuka di Indonesia. Itu sejak tahun 1973 ya, keran itu dibuka dengan bukunya Prof. Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, itu disebarluaskan secara masif dan dijadikan kurikulum Islamic Studies ya di IAIN seluruh Indonesia. Itu dibukalah keran itu, liberalisasi studi Islam. Nah, jadi dari tahun 70-an sampai sekarang itu kurang lebih sudah berapa tahun? Ya, sudah 50 tahun, hampir 50 tahun. Ya. Sudah 50 tahun berjalan. Nah, pada tahun 2006 ini Litbang Kementerian Agama itu mencatat tentang penelitian perkembangan paham liberal di Indonesia. Apa kata tulis hasil laporan Litbang ini? Al-Quran itu bukan lagi dianggap sebagai wahyu suci dari Allah kepada Muhammad SAW, melainkan produk budaya atau muntaj saqafi sebagaimana yang digulirkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Metode tafsir yang digunakan adalah hermeneutika. Ini metodenya, ya. Karena metode tafsir konvensional dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman. Amin Abdullah mengatakan sebagian tafsir dan ilmu penafsiran yang diwarisi umat Islam selama ini dianggap telah melanggengkan status quo dan kemerosotan umat Islam secara moral, politik, dan budaya. Ya, jadi wacana diskursus pemikiran Islam itu jadi sudah dimulai tahun 70-an kan. Nah, apa yang terjadi? Ya, ketika wacana pemikiran Islam pemikiran liberalisasi Islam ini dibuka sedemikian rupa, ya, itu menjadi kecenderungannya liberal, itu bahkan ini hasil penelitian resmi. Yaitu bisa kita lihat dari dari kurikulumnya ya di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Ya. Kita tidak terlalu khawatir kalau misalnya ya buku-buku wacana-wacana liberalisme itu hanya beredar di tengah masyarakat. Ya, karena masyarakat juga jarang menyentuh buku-buku yang seperti itu. Ya, buku-buku ini terlihat elit, judulnya aja kagak dimengerti oleh masyarakat awam.
ya. Apalagi masyarakat kita sekarang minat bacanya rendah, ya kan? Lebih banyak infak, ya, hartanya itu bukan infak fisabilillah tapi fisabilil mall, ya. Lebih banyak zakat mallnya daripada zakat malnya, ya. Beli buku 200.000 terasa berat. Nah, nggak tahu kalau mahasiswa atau pemuda Persis nih, kalau beli buku 200.000 mahal nggak itu ya? Saya nggak ngerti juga ya. Nah, kalau beli jajanan kuliner, wah 200.000 itu enteng banget keluarnya, ya. Nah, ini perbedaannya. Zaman dulu dulu orang berlomba-lomba untuk beli buku, ya, mahasiswa kampus. Saya ingat dulu waktu ke Kairo, ya, saya bawa dari Jakarta itu 2 koper, 1 koper isinya buku, 1 koper isinya pakaian. Sampai di sana kakak-kakak kelas itu bingung, ini ngapain ente bawa buku? Di sini surganya buku. Surganya pemikiran Islam, ya, buku-buku dari yang Salafi sampai yang liberal itu banyak di sini. Saya bilang, ya ini kan sekedar baca-baca saja, bagaimana? Itu rata-rata buku yang saya bawa itu dulu buku-bukunya Cak Nur, buku-bukunya siapa? Termasuk itu yang tokoh Hijabi itu yang baru meninggal, nggak usah disebut, ya. Kemudian siapa lagi banyak ya? Itu saya bawa 1 koper. Jadi sampai kata senior saya, ini buat apa ini? Di sini nggak dibaca gitu ya. Nah, jadi memang itu kalangan elit saja. Bagi masyarakat umum tidak menyentuh, tidak terjangkau hal seperti itu, ya. Hanya kalangan elit, mungkin anak-anak pesantren yang idealis, ya. Nah, saya dulu di Ciamis, di MAPK itu kan selalu ada dilontarkan wacana-wacana, kemudian tugas-tugas makalah, ya, ada bazar-bazar buku-buku baru dan sebagainya. Itu kita suka mengoleksi. Nah, kalau masyarakat umum nggak ada. Jadi kita tidak khawatir kalau liberalisasi studi Islam itu, ya, sudah bisa dibuka di share screen, ya. Itu tidak khawatir kalau di tengah masyarakat biasa, tapi kalau ini secara resmi diajarkan di perguruan tinggi Islam negeri lagi, ya, dengan biaya APBN negara, nah ini satu masalah, ya, masalah besar. Sebab apa? Ya, ini adalah calon-calon guru, ya, mahasiswa itu adalah agen perubahan, ya, social change, ya, perubahan sosial itu ini di kalangan mereka ini kalangan terdidik, mereka yang akan menggerakkan proses pendidikan, ya, tinggi S1, S2, S3 dari IAIN itu yang sekarang menjadi UIN itu akan diserap menjadi birokrasi pemerintah terutama dalam kebijakan agama, ya, dan juga masuk ke dalam birokrasi ormas Islam. Nah, makanya elit ormas Islam ini kan banyak dokter-dokter yang dari IAIN, ya. Nah, bagus kalau misalnya tidak terpengaruh, ya, ada filternya. Tetapi kalau yang terpengaruh, ya, mereka jadi elit ormas, kan repot. Dan itu sudah banyak pengalaman kita, ya. Tidak 1-2, baik di NU, di Muhammadiyah, di Persis, dan lain sebagainya itu. Maka itu ini agak merepotkan gitu ya. Nah, jadi hermeneutika ini sudah jadi kurikulum resmi di UIN, IAIN, STAIN seluruh Indonesia. Bahkan di perguruan tinggi Islam di Nusantara ini hermeneutika makin digemari. Ini penelitian Litbang tanggal 14 November tahun 2006. Nah, salah satu, ya, murid Cak Nur, ya, menulis buku tebal itu, ya, reorientasi pembaruan Islam. Itu untuk mengenang 40 tahun pidato Cak Nur, ya. Itu tidak kurang lebih terbit tahun 2010. Ya, itu kan pidato Cak Nur tahun 70. Ya. 2010 begitu terbit untuk mengenang atau memperingati 40 tahun pembaharuan Islam di Indonesia. Wacana pembaharuan. Apa kata dia? Ditulis di halaman 388, Islam ingin ditafsirkan dan dihadirkan
mengajukan secara liberal, progresif dengan metode hermeneutik, yakni metode penafsiran dan interpretasi terhadap teks, konteks, dan realitas. Pilihan terhadap metode ini adalah pilihan sadar yang secara intrinsik built-in di kalangan Islam liberal sebagai metode untuk membantu usaha penafsiran dan interpretasi. Ya, ini kalau dibaca orang awam kagak paham. Ya, itu coba lihat di slide 3. Ya, itu. Slide itu tadi yang litbang. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana Pak Budi Munawar Rahman itu menulis seperti itu, ya. Tapi kalau di kalangan masyarakat akademik, ya, ini luar biasa. Ya, ini disambut gegap gempita. Berikutnya slide yang keempat, ya. Ini kita lihat diskursus Al-Qur'an ini dalam pemikiran Islam kontemporer itu, ya, masuk melalui apa? Melalui metode pemahaman Al-Qur'an yang disebut dengan hermeneutika. Ya. Ada yang mengatakan hermeneutika ini mesti menjadi mitra tafsir. Ya, ada juga hermeneutika itu dikatakan adalah pendekatan baru. Bahkan bagi kalangan liberal, hermeneutika ini adalah sebagai substitusi atau pengganti ilmu tafsir. Apa alasannya? Disebutkan alasannya oleh mereka. Ya, bahwa Quran itu adalah refleksi dari dan respon atas kondisi sosial Arab abad ke-7 yang primitif dan patriarkis. Nah, ini sudah nggak cocok lagi. Sekarang kondisi dunia sudah berubah. Kalau Al-Quran itu hanya respon, ya, respon dari kondisi sosial, politik dan ekonomi yang primitif dan patriarkis, sekarang sudah abad 21. Ya, solusi-solusi Al-Quran sudah tidak lagi mujarab dan tidak relevan lagi. Maka harus ada, mereka tidak mengatakan bahwa Quran ini harus diganti. Ya, redaksinya diganti, enggak. Tetapi mereka ingin ditafsir ulang sesuai dengan, ya, kondisi sekarang. Ya, termasuk aspek akidah, aspek hukum, ya, itu harus ditafsir ulang, reinterpretasi. Nah, itu. Nah, ini istilahnya. Nah, reinterpretasi terhadap Al-Quran akan mungkin terjadi kalau metode penafsirannya tidak lagi menggunakan metode klasik. Itu tafsir dan takwil, tapi harus dengan apa? Hermeneutik. Nah, itu. Makanya hermeneutik ini satu-satunya cara yang mereka perjuangkan untuk menjadi metode penafsiran Quran yang baku dan bisa diterapkan untuk zaman sekarang. Kemudian kata mereka, ulumul Quran itu tidak punya variabel kontekstualisasi karena terlalu berfokus kepada teks. Ya. Kenapa? Karena ilmu tafsir klasik itu, kata Mas Ulil dan kawan-kawan dalam buku Metodologi Studi Al-Quran, itu ilmu tafsir klasik itu memberhalakan teks. Ya. Dan mengabaikan realitas. Itu. Yang berikutnya, ya, alasannya kenapa mereka pakai hermeneutika, karena memaksakan prinsip universal Al-Quran ke dalam konteks apapun itu adalah ciri pemikiran yang tekstualis dan literalis, dan ini tidak cocok dengan kondisi sekarang. Ya, apalagi kata Pak Amin Abdullah itu tafsir Quran itu yang ada sekarang itu menyebabkan status quo dan kemerosotan umat. Nah, berikutnya, nah ini di dunia Islam, ini pelopornya, ini bisa kita lihat beberapa tokoh, ya, melakukan dekonstruksi wahyu dan mushaf. Ya, di slide berikutnya. Itu ada Nasr Hamid Abu Zaid, ya, tokoh liberal dari Mesir. Kemudian ada Muhammad Arkun, ya, tokoh liberal yang lahir di Aljazair, tapi besar, kemudian berkarir sampai mati di mana? Di Prancis, di Sorbonne. Kemudian Fazlur Rahman, ya, tokoh neomodernis, ya, itu yang tadi neomodernis cabang liberal gitu ya. Ini beliau kelahiran Pakistan tapi berkarir dan sampai wafat di Amerika Serikat, terutama di Chicago. Nah, itu, ini tokoh-tokohnya. Ya, bisa kita lihat baca pemikirannya seperti apa. Akan produk sejarah, kemudian wahyu hanya diketahui manusia melalui edisi dunia, mengalami modifikasi, revisi dan substitusi. Ya. Kemudian Fazlur Rahman penganut hermeneutika juga, yaitu hermeneutika gerak ganda. Ya.
Karena ingin hukum Al-Quran ini harus diupdate, diupgrade. Jadi hukum Quran itu ya hukum potong tangan udah nggak cocok lagi. Ya harus diupgrade, direinterpretasi. Kemudian soal-soal lain ya masalah gender dan lain sebagainya itu juga ingin ditafsir ulang. Nah kalau kita lihat dari buku ya buku yang tulis tadi Pak Budi Munawar Rahman itu reorientasi pembaruan Islam ini basis pemikiran pembaruan neomodernisme atau neotradisionalisme Islam ini bisa dirunut dari wacana-wacana pemikiran yang ada ya di basis tradisional Islam. Ya, LSM-nya kita lihat ada JIL, Jaringan Islam Liberal, ada P3M, ada Wahid Institute, ada Lakpesdam, NU, dan Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat LKIS. Nah ini bukan saya yang nulis ya. Ini tulisan ya pemetaan mapping yang dilakukan oleh Pak Budi Munawar Rahman dalam reorientasi pembaruan Islam mengenang 40 tahun pidato Cak Nur itu. Ya, ternyata kelompok tradisional Islam ini menjadi neotradisionalis yang sangat liberal ya, diwakili oleh 5 lembaga ini. Nah, kemudian di basis modernis, Islam modernis yang melahirkan neomodernis itu ada LSAF, Yayasan Para Madinah, International Center for Islam and Pluralism, lalu ada Ma'arif Institute, lalu ada Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah dan UIN serta YIN se-Indonesia. Ya, ini UIN saya juga nggak tahu nih kenapa dimasukkan dalam basis Islam modernis. Ya. Itu bisa dibaca ya dalam buku tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, itu lembaga-lembaga dan nah jadi wacana Al-Quran dalam pemikiran kontemporer ini kalau kita bicara dalam skema liberalisasi ya, itu wacana Quran itu adalah menggunakan atau masuk melalui 3 aspek ya. Pertama adalah dekonstruksi akidah, ya, kemudian dekonstruksi syariah, kemudian desakralisasi Al-Quran. Nah ini, dekonstruksi akidah itu memperkenalkan konsep pluralisme agama. Nah ini akan mendekonstruksi atau akan merusak atau membatalkan konsep Islam itu sebagai agama yang final dan benar. Ya. Sementara dekonstruksi syariat itu ingin merombak ajaran syariat Islam. Yang muhkamat, yang qot'iyat itu ditafsir ulang, ya, disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian. Nah, itulah ciri khas sekularisme. Ya, sekularisme itu kan sekularisasi kata Syed Naqib Alatas itu kan ada 3 dia, termasuk soal kekinian dan kedisinian. Jadi orientasinya itu sekarang. Ya, bukan masa lampau. Ya, hukum itu terikat dengan waktunya sendiri, zamannya sendiri, dan zaman kita dengan zaman dulu berbeda. Maka memahami aspek syariat Islam itu tidak ada yang qot'i, tidak ada yang pasti. Ya, zaman berubah, dinamika sosial juga berubah, perkembangan manusia juga berubah, maka teks harus mengikuti konteks sosial manusia. Ya. Konteks sosio-budaya manusia. Ya, jadi bukan konteks sosio-budaya manusia yang harus mengikuti teks, itu dalam konsep pemikiran liberal, tapi teks yang harus mengikuti ya ideologi ataupun pemikiran yang dibawa oleh konteks sosio-budaya manusia yang baru. Itu ya. Nah, yang ketiga itu adalah desakralisasi Al-Quran ya, dengan memperkenalkan metode hermeneutika. Ya, itu dekonstruksi. Jadi hermeneutika ini untuk apa? Itu alat. Ya, kalau tadi itu kerangka operasionalisasinya, ya tujuannya adalah untuk dekonstruksi akidah dan dekonstruksi syariat. Alatnya ini apa? Ya, kan kalau kita mau membangun itu kan perlu ada alat. Ya, alatnya itu apa? Alat untuk setelah dekonstruksi lalu membangun kembali rekonstruksi. The new Islam. Nah, sekarang kan istilah itu new normal ya. Nah, ini new normal ini jangan sampai berubah jadi new Islam. Ya, new Islam ini sudah diperkenalkan sejak lama. Al-Islam al-Jadid.
itu ya. Atau al-Islam al-mustajid, ya. Islam yang baru. Itu sebelum ada new normal karena corona, ya. Ini Islam jadid ini bagaimana merekonstruksi dia bangunan Islam yang baru, yang ramah, bahkan mengakui pluralisme agama, ya, kemudian yang mengubah atau merombak syariat, konsep-konsep yang qot'i, ya, hukum waris, hukum jilbab, hukum apalagi masalah dekonstruksi syariat yang lainnya, kawin beda agama dan sebagainya, itu nanti ada contohnya di sini. Itu harus ada alatnya baru. Jangan pakai alat yang lama. Karena tafsir dan takwil itu adalah ya metodologi untuk bangunan Islam yang model lama, model jadul lah kira-kira. Ya. Islam jadul itu pakai tafsir dan takwil. Kalau Islam new, ya, Islam yang baru, the new Islam itu harus pakai alat yang baru juga, namanya apa? Hermeneutik. Gitu ya. Jadi paham konstruksinya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, maka arus besar pluralis, kalau kita lihat dari 3 arah itu, kita lihat di sini, ya, kepada yang pertama, dekonstruksi akidah ini luar biasa. Buku-buku, dan ini ramai digandrungi, dibaca oleh kelompok mahasiswa yang akan menjadi elit bangsa, elit negeri. Ya, ini buku-buku pluralisme agama. Ya, ini contoh-contohnya. Di slide berikutnya itu ya, nanti kita detilkan. Kemudian bagaimana konsep pluralisme agama itu ya? Mereka mengatakan esoterik. Tuhan itu iya satu, semua tunduk kepada pasrah kepada Tuhan. Ya, seperti jeruji roda ya, ada banyak jeruji tapi menuju titik yang sama di tengah-tengah. Itulah Godhead ya. Sementara yang aspek syariatnya itu bisa berbeda-beda, yaitu berupa agama Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha dan sebagainya. Ya, berikutnya ya, ini teologi inklusif ya. Ini kalau kita bicara tentang wacana Al-Qur'an, pluralisme agama ini banyak ya. Katanya di sini ya, ayat Al-Baqarah ini yang sering dikutip, ayat 62, kemudian Al-Maidah ayat 69. Itu terdapat jaminan teologis bagi umat beragama apapun agamanya untuk menerima pahala surga dari Tuhan. Ya, nah itu. Lalu ditegaskan bahwa Islam itu hanyalah jalan atau sarana menuju Tuhan. Ya, sebagai tujuan akhir hidup ini. Sementara jalan menuju Tuhan itu amat lebar dan plural, banyak jalan menuju Tuhan. Itu menurut Cak Nur yang ditulis oleh Mas Sukidi Mulyadi. Ya. Berikutnya ada lagi buku Argumen Pluralisme Agama. Ini disertasi doktornya Mursyid Ghazali. Ya. Masih dari ayat Al-Baqarah 62 dikatakan ya, tidak ada ungkapan agar orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'ah beriman pada Nabi Muhammad. Ya, sehingga pernyataan agar orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'ah beriman pada Muhammad adalah pernyataan para mufasir dan bukan ungkapan Al-Quran. Nah, dia mengutip Muhammad Rashid Ridho. Ya, katanya di Al-Manar menulis apa? Tidak ada persyaratan bagi orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'ah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dia kutip dari mana? Tafsir Al-Manar juz 1 halaman 275. Kalau di bukunya itu Pluralisme Agama halaman 249. Ternyata ya, setelah saya konfrontir, kita teliti nanti, itu ternyata pengutipannya itu adalah manipulatif. Ya, mohon maaf. Ya, nanti kita lihat. Sama ini juga diulang lagi. Apa yang ditulis oleh Muksid itu kemudian ya mendapatkan loudspeaker lagi di buku yang lain, Satu Tuhan Banyak Agama. Nah ini penulisnya ini sekarang sudah jadi profesor kemarin akhir tahun lalu ya, bulan Desember, mengutip pendapat Rashid Ridho dan Abduh, padahal Abduh dan Rashid Ridho tidak mengajarkan pluralisme agama ya, sehingga ada yang menulis lagi, bahkan tafsir Al-Azhar Buya Hamka juga mengatakan begitu, karena memang sumber bacaan Al-Azhar itu, Hamka itu mengagumi tulisan tafsir Al-Manar, sehingga
sedikit banyak ada warna pengaruhnya dari segi redaksi, terjemah maupun sastranya hampir mirip, ya. Nah, ini lalu kemudian dikutip, ya, dirayak dibawa kemana-mana. Bahwa tidak ada persyaratan bagi Yahudi, Nasrani, dan Sabian untuk beriman kepada Muhammad karena masing-masing umat memiliki wahyu dan nabi yang khusus, unik, dan berbeda satu sama lain. Coba kita lihat kutipan tafsir Al-Manar. Enggak seperti itu dipahami. Ya. Nah, ini konteks ayatnya lalu dimutilasi dan seterusnya. Ini terjadi satu pengutipan yang sangat luar biasa mengelirukan, ya. Nah, bagaimana tafsir Abdu dan Rashid Ridho? Ya, di jilid yang keempat itu membahas tentang keselamatan ahli kitab. Bahwa Al-Baqarah 62 dan ayat Al-Maidah 69 itu membicarakan keselamatan ahli kitab yang kepada mereka dakwah Nabi Muhammad itu tidak sampai menurut yang sebenarnya. Dan kebenaran agama tidak tampak bagi mereka. Karena itu mereka diperlakukan seperti ahlul kitab yang hidup sebelum kedatangan Nabi. Nah, ini penjelasan otentik dari Al-Manar. Ya, gitu ya. Jadi memahami ayat Al-Baqarah 62, Al-Maidah 69 itu harus dilihat tafsir Al-Manar juga di jilid yang lain ketika membahas, ya, itu di jilid yang keempat itu tentang surah Ali Imran, ya, kalau tidak salah itu, ya. Ya. Nah, lalu kemudian bagaimana syarat keselamatan ahli kitab? Ini berikut ini beliau memberikan penjelasan dari surah Ali Imran ayat 199, itu kan jelas. Ya, syarat ahli kitab itu diterima imannya adalah ayat 199 itu berbunyi bagaimana? Ya. Itu ada 4 syarat, ya. Ada iman, ya, iman kepada Allah dengan iman yang benar. Nah, ini kan surah Ali Imran, ya, kita cek di sini. Ya, kita cek di surat Ali Imran ayat 199 itu sebelum ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Apa itu ayatnya? Ya, Ali Imran 199. Ya, ada yang ingat ayatnya? Nah, wa inna min ahlil kitab lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Itulah yang mereka lah yang mendapatkan lahum ajruhum inda rabbihim. Ya. Siapa ahli kitab yang selamat yang dapat surga dari Allah? Kalau mereka beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Bertauhidnya benar. Tidak syirik, tidak trinitas, tidak menyatakan bahwa Uzair itu adalah putra Allah. Ya, tidak menyatakan tangan Allah itu terbelenggu. Nah, itu kan ya, perbuatan Yahudi, ya, trinitas. Innallaha tsalitsu tsalatsah. Ya, innallaha huwal masihu wal masih ibnu Maryam, itu dinyatakan laqad kafara. Ya, tapi kalau itu enggak selamat, tapi yang selamatnya yang bagaimana? Lamay yu'minu billah, iman yang benar. Wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim, beriman juga kepada kitab Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya. Lalu khasyi'in, ya, mereka rendah hati, buah dari iman yang benar dan membantu untuk melakukan perbuatan yang dituntut oleh iman, dan la yashtaruna bi ayatillah tsamanan qalila, tidak menjual ayat-ayat Allah dengan apapun dari kesenangan dunia. Ini jilid yang keempat menjelaskan, ya, surat Al-Baqarah 62 dan Ali Imran ayat 69. Baik. Maka disitulah penting, ya, mengerti tentang bagaimana hakikat Islam, ya. Kemudian penyerahan diri itu maksudnya apa? Bukan sekedar penyerahan diri biasa, ya. Klaim bahwa Yahudi Kristen juga adalah submission, berserah diri kepada Allah, tertolak disebabkan apa? Mereka salah dalam bentuk, ya, penyerahan dirinya. Kenapa? Submission, ya, mereka itu menolak syahadat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Baik, berikutnya dekonstruksi tadi akidah. Ini karena dekonstruksi syariah. Ada yang kawin beda agama, ada kawin sejenis, ya.
ada perempuan jadi imam sholat Jumat dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini contoh-contohnya saja tentang pernikahan beda agama. Ini wacana mereka benarkan ya. Kemudian wacana lagi ya, ada buku-buku fikih lintas agama, kemudian ada kado cinta bagi pasangan pernikahan beda agama, dibuat bukunya itu banyak. Jadi konsultan kawin beda agama ini. Ya. Lalu membenarkan praktek homoseksual. Ya, kata mereka ini tidak bertentangan dengan ajaran agama. Justru yang menganggap ya homoseksual itu adalah abnormal dan berbahaya itu adalah orang primitif saja. Ya, dan dikatakan ini proyek Tuhan itu sudah kebablasan. Ya, maka diperlukan sekarang ya kawin sejenis untuk menghentikan pertumbuhan penduduk dunia. Ya. Nah itu, ini jadi ngaco betul ini cara berpikirnya. Ya. Nah, teman-teman semuanya, ya. Kemudian soal orientasi seksual itu enggak Pak, itu yang penting bertakwa. Ya, Allah tidak melihat orientasi seksual manusia, tetapi yang dilihat adalah ketakwaannya. Loh gimana? Nabi Lut aja bilang kepada kaumnya, ya, ala tattaqun, ya, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Itu kepada kaum homoseksual. Artinya apa? Homoseksual itu tidak bertakwa. Ya. Nah, kalau mengatakan Allah hanya melihat takwanya, lihatlah baca surat Asy-Syu'ara ayat 100 berapa itu? 124, Pak. Ya. Ala tattaqun, ya, perkataan Nabi Lut alaihissalam. Nah, ini kemudian buku-buku kesetaraan gender banyak. Nah, terakhir ini adalah dekonstruksi dan desakralisasi Al-Quran. Ini pintu masuk hermeneutika. Mengatakan bahwa Quran itu bukan kitab suci. Ya, Quran itu bukan lafadz dan maknanya dari Allah, tetapi kata-kata Muhammad. Ya, redaksinya dari Nabi Muhammad. Ya, Quran itu adalah rekayasa politik Utsman. Quran adalah produk budaya Arab. Quran meninggalkan sejumlah masalah mendasar dan maka itu perlu dibuat Quran yang baru, yaitu Al-Quran edisi kritis. Ya, mengikuti seruan dari Arthur Jeffrey. Ya, Al-Quran edisi kritis. Nah, ini contoh lain dekonstruksi tafsir terhadap ayat-ayat homoseksual. Ya, meragukan azab, mempertanyakan perilaku kawin sejenis itu sebagai penyebab tunggal turunnya azab, membanding-bandingkan dengan umat terdahulu yang mana mereka tidak melakukan homoseksual, mereka juga diazab. Berarti kan sebab utamanya bukan homoseksual tapi masalah ketauhidan, masalah pengingkaran risalah. Kemudian, nah ini yang lucu lagi. Ya, ada dekonstruksi tafsirnya bilang begini. Ya, homoseksual itu harus dipilah. Ada yang dikutuk, ada yang tidak. Ya. Mana homoseksual yang terkutuk? Ya. Nah, itu kalau hubungan sejenis itu dilakukan dengan paksaan. Ya, diperkosa misalnya, ya. Atau gonta-ganti pasangan, ada dominasi, ada kekerasan dan ketidaksetaraan gender. Nah, itu pasangan sakinah mawaddah warahmah baru. Ya. Nauzubillah. Nah, tapi kalau yang antarodin, yang berkeadilan, yang bebas, yang tidak ada tekanan, tidak ada kekerasan, tidak dilakukan kepada anak di bawah umur, ya, itulah pasangan yang baik, ya, itu homoseksual yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau yang tadi terkutuk tuh, ya, ada kekerasan, ya, memang kekerasan itu semuanya, ya. Nah, kemudian sama-sama keras, ya kan? Ya, itu kemudian gonta-ganti pasangan nggak setia katanya kan? Nah, itu baru yang terkutuk gitu. Nah, ini lucu ya. Jadi cara orang itu ingin untuk membenarkan sesuatu itu jadi bahan tertawaan juga ternyata. Nah, jadi ini kesimpulannya seperti itu. Diagramnya. Lalu ada tafsir pluralis ya. Mereka juga punya metode memahami ayat-ayat pluralisme ini. Satu, dengan mengaburkan makna Islam. Dua, mengatakan pahala surga buat ahli kitab.
ya, menghalalkan kawin beda agama, waris beda agama, dan bebas untuk pindah agama. Kemudian ini kaidah-kaidah tafsir liberal nih ya. Jadi yang penting itu adalah tujuan, bukan redaksi atau sarananya. Contoh hukum potong tangan. Tidak perlu lagi sekarang ya. Sebab bisa dilakukan dengan bentuk sanksi yang lain yang memiliki efek jera yang sama. Nah, itu contoh. Itu di buku Metodologi Tafsir Al-Quran. Kemudian boleh menghapus teks-teks partikular dengan dalih maslahat kontemporer. Nah, contoh kawin beda agama halal. Kenapa? Karena alasan HAM dan pluralisme agama. Iya, lucu ya. Kemudian boleh menyortir dan mengedit teks dengan rasionalitas publik. Contoh batasan aurat wanita muslimah. Ya, itu aurat itu mengikuti kepantasan publik aja. Ya, pantasnya di mana ya seperti itu ya, tidak menjadi batasan yang universal. Ya, sehingga mengatakan jilbab misalnya tidak wajib gitu ya. Nah, itu akal publik punya otoritas untuk mengedit dan menyempurnakan serta memodifikasi ketentuan-ketentuan partikular agama yang menyangkut perkara-perkara publik. Nah, maka itu mereka nggak suka, nggak mau. Ya, kalau aturan-aturan publik itu diatur sesuai dengan aturan syariat yang baku. Nah, masalah jilbab kan rame soal seragam nih, SKB itu ya. Nah, itu bagian dari ciri cara berpikir liberalisme. Nggak boleh agama itu campur dalam, apalagi penjelasan resmi agama itu masuk ke dalam kebijakan publik atau di ranah publik. Ya, nggak boleh. Minuman keras, ya itu urusan pribadi. Manusia, negara nggak boleh campur tangan. Agama juga nggak boleh campur tangan. Nah, tapi ini juga kan repot ya. Kalau negara kita mayoritas beragama Islam, pasti aturan Islam itu mengikat seluruh warga negara. Ini persoalannya ya. Terserah kalau Anda negara mayoritas non-Muslim nggak terikat dengan syariat Islam. Tinggal kita aja jaga masing-masing diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tapi kalau mayoritas beragama Islam seperti Indonesia ini ya, negara harus melindungi warganya. Menjamin hak konstitusi warga negaranya untuk menjalankan agama dengan baik, di antaranya larangan minuman keras, ya, larangan berzina, larangan macam-macam. Kemudian ada kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah, ya, kewajiban yang lain-lain itu mesti ditampung aspirasi warga ini yang beragama Islam ini menjadi kebijakan negara yang mengatur masalah publik yang melibatkan komunitas atau masyarakat Islam secara umum. Nah, ini contohnya. Jadi ayat-ayat yang sering ditafsirkan secara liberal itu biasanya adalah ayat-ayat mengenai hudud, ya, kisos, masalah waris, masalah pakaian, ya, perkara-perkara yang bersifat publik. Tapi kalau masalah privat, ya ibadah itu sih jalan terus, ya. Sholat, puasa, zakat, kalau bisa zakat wakafnya dikencengin kan begitu, untuk bantu menekan kemiskinan, ya, itu ya. Kemudian haji ada aturan undang-undang zakat, undang-undang haji, yang belum ada undang-undang sholat, ya. Nah, itu urusan privat, nggak ada masalah, ya. Tapi yang masalah itu kalau sudah menyangkut masalah perda syariat, larangan minuman keras, minuman beralkohol, kewajiban berjilbab dan sebagainya. Nah, itu pasti ditentang oleh mereka. Ya, ini menghadirkan pemikiran reinterpretasi. Nah, contohnya terakhir, ini di slide terakhir adalah tafsir-tafsir liberal itu mencakup masalah apa? Jilbab, masalah hak waris wanita, masalah poligami, kemudian perkawinan sejenis, ya, masalah keharaman khamar dan judi, hukum pidana Islam, kepemimpinan Muslim. Nah, ini juga digugat, ya. Di tengah, katanya alasannya Indonesia ini negara majemuk, ya, Bhinneka Tunggal Ika, kita nggak boleh diskriminasi, agama apapun berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan, kan begitu. Nah, ini kemudian ramai dalam masalah kepemimpinan Islam ini, termasuk soal Al-Maidah ayat 51, ya, tempo hari. Soal kawin beda agama, ya. Kemudian terakhir ini adalah
ya, menghalalkan hubungan seksual di luar pernikahan, ya, milkul yamin. Ya, itu kan ramai kasusnya. Ya, ya itu pasti akan ke sana arahnya. Ini dampak negatif daripada pemikiran neomodernis dan neotradisionalis, karena dua-duanya ini sama. Meskipun dari rahim yang berbeda secara genealogi pemikiran, tapi liberalisme ini menyatukan, ya, menyatukan dua kutub generasi muda dari kalangan tradisionalis maupun dari modernis. Itu akhirnya mereka ketemu. Ya, kalau dalam masalah ubudiyah mereka nggak ketemu. Ada yang suka tawasul, ziarah kubur, ada yang nggak mau, ya, mengharamkan. Ada yang pakai kunut subuh, ada yang enggak. Nah, itu masalah ubudiyah mereka tetap pada pilihan masing-masing. Tapi untuk masalah aturan-aturan publik, ya, masalah kemasyarakatan, kebangsaan, itu isu pluralisme, ya, kemudian dekonstruksi syariat dan hermeneutika ini menyatukan mereka. Nah, saya kira itulah tantangan bagaimana wacana Al-Quran dalam diskursus pemikiran Islam kontemporer. Demikian dari kami, terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.